Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya maisha dan tahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah memasuki malam ke-11 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberi kekuatan inayah dalam melaksanakan ibadah hingga akhir bulan suci Ramadan. Salam serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan bagi kita semua. Jamaah Isya dan taruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Tadi imam mengingatkan kita salah satu ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semua. Salamun ala nuhin fil alamin. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam keselamatan untuk Nabi Nuh alaihissalam. Keselamatan kepada Nabi Nuh alaihissalam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan Nuh yang paling luar biasa dan dahsyat adalah ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera di atas bukit. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat pada masa itu yang melihat kelakuan Nabi Nuh, mereka mengatakan Nuh ini sudah gila. Kenapa ada orang membuat bahtera, membuat kapal di atas bukit? Padahal waktu itu tidak ada air, jauh dari laut. Nah, karena Nuh ini hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Nuh. Walaupun manusia menertawai, manusia mengejek, bahkan tidak jarang manusia mengatakan Nuh adalah seorang yang sudah gila. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita diperintahkan oleh Allah buat kapal di sekitar RT kita sini, masjid kita, mau tidak? Mungkin baru mau bikin saja, sudah ada rasa khawatir, nanti saya dibilang gila. Nuh, karena ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan perintah Allah. Ketika Allah sudah menjanjikan bahwasanya akan terjadi satu musibah yang luar biasa setelah kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh rampung, tiba-tiba hujan deras turun. Beberapa hari ini alhamdulillah kita mengalami hujan yang begitu deras dan insya Allah tidak ada banjir sekitar kita, apalagi ada air bah. Hujan turun terus menerus. Semua orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah atas perintah Nabi Nuh, atas petunjuk Allah, Nabi Nuh mengajak umat yang percaya untuk naik ke atas bahtera, termasuk binatang. Semuanya naik. Masih ada di antara mereka yang tidak percaya. Ini perintah Allah. Begitu semuanya naik, pengikutnya sudah ada, tiba-tiba air mulai naik dan mulai mendekati bukit di mana ada bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Air makin tinggi, dan di antara orang yang tidak percaya kepada Nabi Nuh itu adalah putranya sendiri. Bahkan putranya mengatakan, saya tidak percaya. Nabi Nuh mengajak, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, naik ke atas kapal bersama kami. Apakah anaknya? Ya karena anaknya ini sombong, mungkin dia merasa dirinya lebih pintar dibanding orang tuanya. Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma. Anaknya bilang, saya akan naik ke atas bukit yang lebih tinggi yang akan menjaga saya, menjauhkan saya dari air bah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ya kita harus bersabar. Sekarang kita mungkin sudah meraih pendidikan tinggi, mungkin orang tua kita dulu tidak sekolah, tapi janganlah merasa besar, merasa hebat dari orang tua. Sebodoh-bodohnya orang tua itu lebih cerdas dibanding anaknya yang profesor sekalipun. Jangan abaikan apa yang disampaikan oleh orang tua, karena itu nasihat yang sangat mahal. Karena sang anak ini menolak permintaan Nabi Nuh dan termasuk orang yang menertawai ayahnya, akhirnya air bah datang dan menghempaskan putra Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh termasuk orang yang tidak selamat dari air bah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apa makna dari pelajaran ini? Selaku orang tua, sekarang kita masuki hari ke-11. 10 hari sudah lewat dari ibadah puasa yang kita laksanakan. 10 hari sudah lewat, biasanya ada tulisan banyak menarik. Saya juga menulis sedikit tapi berkesinambungan. Tapi ada tulisan dari mubalik lain yang sangat juga menggelitik. Tulisan yang saya tulis sedikit tapi berkesinambungan adalah di awal-awal Ramadan banyak di antara kita begitu Ramadan masuk semangatnya tinggi, zikirnya panjang, tarawihnya tidak lepas. Tapi begitu memasuki malam kedua, ketiga, keempat, ke-10 hingga sama malam ini, yang tadinya grafiknya tinggi tiba-tiba menjadi lurus. Yang na'udzubillah grafiknya kemudian turun. Kalau grafiknya lebih turun, ya itu lebih musibah lagi. Kita ingin selamat. Ayo ajak anak-anak kita, ramaikan masjid kita. Jangan biarkan anak-anak kita mereka lari keluar sementara kita sibuk di sini. Nabi Nuh saja dia belum bisa dan tidak bisa menyelamatkan putranya. Kita orang tua, oke lah, alhamdulillah sibuk dengan ibadah. Tapi ingatkan anak-anak kita, ayo ke masjid, sholat tarawih, sholat isya, lakukan ritual yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini kita diajak oleh Allah, saya kira para mubalik sudah menyampaikan. Orientasinya adalah la'allakum tattaqun. Itu adalah doa, harapan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Harapan itu ya bisa tercapai, bisa tidak. Itu tercapai ketika kita melaksanakan nilai-nilai perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu bisa juga membuat kita lalai dan lengah ketika tidak mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sudah memasuki malam ke-11 dari bulan suci Ramadan. Salah seorang sufi besar, Hasan Al-Basri, pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Saat itu Hasan Al-Basri kelihatan lagi menangis. Ketika ia menangis, ia ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, kenapa guru menangis? Adakah sesuatu yang membuat guru menangis? Adakah kesalahan kami lakukan hingga guru menangis?" Hasan Al-Basri mengatakan, "Saya menangis karena 10 malam bulan suci Ramadan, 10 malam pertama Ramadan sudah lewat. Dan saya tidak tahu apakah ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini memasuki malam ke-11, saya bertekad, berniat, berupaya agar 10 malam kedua bulan suci Ramadan saya bisa tingkatkan ibadah saya. Saya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala." Tulisan yang saya tulis sedikit tapi berkesinambungan adalah kalau 10 malam pertama bulan suci Ramadan kita bisa khatam 5 juz Al-Qur'an. Mudah-mudahan masuk malam 10 ke Ramadan kita bisa khatam 10 kita bisa khatam 1 juz. Mungkin kalau malam 10 pertama kita bisa baca 5 juz, malam 10 kedua kita bisa baca 10 juz, dan 10 malam terakhir kita bisa khatam Al-Qur'an. Itu adanya artinya grafiknya tinggi. Sedikit tapi berkesinambungan. Jangan di awal semangat, tiba-tiba di akhir hilang.
Itu tulisan yang agak menggelitik dari salah seorang mubalik. Jamaah Isya dan kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Ya, saya kira fenomena di mana-mana ya, saya kira insya Allah di masjid ini tidak. Biasanya cerita teman-teman dan sudah menjadi kebiasaan kita. Di awal bulan suci Ramadan konon masjid itu tidak muat jamaah berdesakan. Tapi makin ke sini jamaahnya makin sibuk. Alhamdulillah kalau sholatnya di rumah berjamaah dengan keluarga. Hanya saja yang disayangkan, ini termasuk salah satu penulis yang menggelitik tadi. Yang disayangkan banyak orang ketika sebahagian saudaranya muslim sibuk mencari ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, merasa justru lengah dengan banyak mencari hal-hal yang mungkin lebih mendekati untuk tidak ketinggalan mendapatkan diskon katanya. Ya inilah juga yang diingatkan oleh Allah, kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Ini seperti terkena bagi kita di bulan Ramadan. Kenapa? Tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Al ajila itu, ya maaf Bapak Ibu, al ajila itu kita kadang kalau ada apa ya, maaf ya kalau saya keliru ya, ada diskon atau apa, kita kadang memburu diskon itu, berupaya mendapatkan diskon. Wa tazarunal akhirah, kita beribadah padahal menghabiskan waktu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terakhir bulan suci Ramadan. Itu mudah-mudahan kita bukan orang yang tazarunal akhirah yang mengabaikan hari esok. Hari esok itu adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, mudah-mudahan kita hayati, kita maknai bacaan doa yang kita baca dalam Al-Qur'an. Saya kira anak-anak kita dan kita semua sudah hafal doa setelah baca Al-Qur'an, yakni Allahumma bil Qur'an waj'alhu imaman wa nura. Mudah-mudahan Al-Qur'an jadi rahman bagi kita dan Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup kita. Seorang muslim yang tadinya seorang orientalis yang kemudian masuk Islam, setelah mempelajari Islam ternyata Al-Qur'an itu luar biasa, menulis salah satu buku yang menarik dan mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kita semua. Bukunya adalah Al-Islam fi Tatarrufit Turuq, Islam di simpang jalan. Apa yang dia belum masuk di situ? Beliau mengatakan kekaguman terhadap Al-Qur'an. Semua yang ada di muka bumi ini ada dalam Al-Qur'an dan masih banyak yang ada dalam Al-Qur'an yang belum digali oleh manusia. Yang beliau katakan dan beliau sayangkan adalah hanya saja kita sayangkan kenapa umat Islam yang memiliki Al-Qur'an mereka tidak mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka. Justru orang-orang yang tidak percaya Al-Qur'an mereka mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ramadan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan para mubalik sudah mengingatkan, Ramadan yang bisa mengetahui dan memahami apakah puasa kita baik atau tidak, puasa kita diterima atau tidak, itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Rasulullah mengingatkan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa dan mereka itu kuat menahan haus dan lapar, tapi tidak kuat menahan bibir mereka untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif, maka Allah tidak punya urusan dengan mereka walaupun mereka melaksanakan puasa pada siang hari. Oleh karena itu, semoga kita diberi inayah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.